Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya MC Radio BT Samu dan salam olahraga. Tamu kali ini di FYP, Fire YouTube Podcast adalah salah satu mantan atlet, mantan atlet yang pernah meraih emas di Forda cabang sepak bola. Coach Dona Doni, bagaimana dengan Coach? Baik, Sehat. Jadi kita ngobrol sama Kak Sudan Doni tentang pengalamannya pengalaman waktu menjadi pemain sepak bola. Karena tuh meraih emas Coach, emas di Polda itu luar biasa sulitnya kalau di sepak bola ya. Bagaimana sih ceritanya dulu ketika Coach dipanggil masuk ke tim, apakah melewati seleksi atau ke bahasa kasar titipan? jadi saat itu kita melalui seleksi Seleksi. untuk masuk Raporda. Jadi kami itu ada beberapa kabupaten. Ya pada waktu itu Semua itu dirangkul. Ada dari Mone, Timur, ada dari Palopo sendiri. Jadi kami seleksi selama itu sekitar 3 bulan. seleksi 3 bulan. 3 bulan. Biasanya ke seleksi. Seleksi sambil Biasanya sebenarnya ya, jadi pemain itu ada 35 di situ sambil melihat perkembangan pemain. Dia Tapi waktu itu seleksinya hanya dipusatkan di Palopo atau memang mungkin di Timur dipusatkan di sana. jadi yang namanya Palopo pasti di stadion. Di stadion ya, wah yang memang nilai jualnya Stadion Magaliwu, apalagi nama besar Gaspolnya. Kemudian setelah terbentuk seleksi berjalan selama 3 bulan itu terbentuklah tim. Ya terbentuk. Ya, pada waktu itu sama pelatihnya. Pada waktu itu pelatihnya Sekuya apa sendiri. Oh, kayak Pak Juda. Jadi beliau ini, Coach Sudarman ini adalah salah satu putranya dari legenda juga di Palopo. Dia berjanji juga mau podcast tapi tidak ada waktunya beliau. Jadi kita culik dulu anaknya. Jadi setelah itu terbentuk Junaid menjadi pelatih. Terus Wakilnya ada Pak Rahmat dengan almarhum Pak Markus. pada waktu itu 35 orang itu masih diingat kan pemain-pemainnya. Masih ingat semua. Ada yang dari Walendorf, ada yang dari Buah, dari Bone-Bone. Ada yang salah satu dulu yang saya ingat namanya Mudatsir, mungkin masih di pada waktu itu. Siapa Mudatsir ya? Ya, tapi punya gandang ada Sandro Datsir. Mudatsir itu dia orang kelahiran Burau Timur. Ya, Burau Timur. Ya, tapi dia dibesarkan oleh peluk Bone-Bone. RC ya? RC ya, masih ingat. Dan Mudatsir itu pemain yang betul-betul bagi saya luar biasa dalam skillnya. Skillnya dia sangat luar biasa. Kalau di luar ya itu menurut saya selama saya main bola Menjadi pemain. Mudatsir itu adalah pemain yang betul-betul mempunyai special one. Nah, dalam mendribble bola untuk melewati lawan, dia sangat luar biasa dalam hal itu. Itu Mudatsir. Malahan seorang Mudatsir itu pernah dipanggil ke Prapol. Cuma Berapa selesai? Prapol susah. Malah dipanggil PSFU 23. Dia punya fisik kurang pada saat dia iya, jadi dia lari, dia lebih militer daripada dia Ikut dekat seleksi yang ada itu, Pak. Mungkin teman-teman juga pesepak bola mungkin selain skill ya, mungkin yang paling dibutuhkan adalah memang apa namanya fisik yang bagus. Nah, jadi setelah terbentuk latihan, yang saya dengar juga terbuat di pergantian manajemen. Bagaimana itu? pada saat Forda. Ya, jadi kami nunggu sambil diminum. Jadi kan pada saat sudah lolos punya Forda, disitulah pergantian manajemen. Dari manajer kami pada saat Forda, Haidir Basir diambil alih oleh Pak Budi Sada, pelatih manajer, dan pelatih juga diganti kecuali asisten pelatih sama kita sosial. Jadi setelah itu
pergantian manajer, perganti juga struktur ramenya di manajemennya. Nggak kita semua ternyata seberapa yang lihat. Tapi pemainnya itu, pemainnya tetap. Oh, tetap ada pemain dari Prapolda yang menuju ke Polda yang tetap. Pada waktu itu final lawan siapa? Pada saat itu final lawan Bangkok. Oh, tuan rumah. Tuan rumah. Apa dari sepak bola ini kalau lawan tuan rumah, kalau tidak mempunyai spesial betul sebuah tim kayak susah. Tapi walaupun pada waktu itu ya 2010 emas. Mas, kami menang adu penalti pada saat final. Dan semifinal itu sebenarnya lawan yang paling berat itu pada saat di semifinal. Semifinal ya pada saat lawan Goa. Oh Goa. Ya di situ ada yang sekarang pemain andalan dari PSM Makassar. Ini siapa itu? Maksud Akbar. Oh, yang dijuluki apa itu Pangeran Prince. Proses Akbar yang sekarang masih eksis, masih menjadi andalan di PSM. Terus lanjut begini tuh. Kenapa tiba-tiba berhenti menjadi atlet? Alasan pertamanya berhenti karena saya cedera di kedua lutut. Cedera. Didapatkan cedera itu waktu Porda saya cedera lutut bagian kanan. Pada saat pergi Taptan, kemarin cedera lagi lutut kiri, jadi kanan kiri. tapi setelah Porda itu atau Setelah Porda, ya lama sembuh, saya punya lutut kanan. Setelah sembuh, saya bilang, mungkin saya bisa main lagi. Jadi saya main, saya dapat cedera lutut lagi di itu sebelah kiri lagi jadi kanan kiri. Itu yang jadi permasalahan. memang cedera? Pada waktu itu umur berapa tuh? Saya waktu Porda masih SMA kelas 3. Saya pemain yang paling termuda antara teman-teman. Jadi banyak senior bilang ini kayaknya kedepannya bagus sih kalau mesin ini Paling muda deh. ya apa Udah dibilang pensiun dini. 24 tahun sudah berhenti main bola. Padahal kalau di sepak bola itu mungkin masa emasnya nih 54 sampai 30. Terus sekarang kesibukannya apa? Intinya saya tetap bergenerasi, artinya Tidak langsung dari sepak bola. tidak bilang langsung hilang dari ini sepak bola. Jadi dengan adanya pengalaman sedikit, makanya saya berpikir pertama ambil wasit, lisensi wasit. Jadi saya ambil lisensi wasit dan saya sekarang berlisensi C2 nasional. Setelah saya ambil lisensi wasit terus saya ambil juga lisensi pelatih. Wah, coach. Tapi selama tahun berapa itu coach? Ambil lisensi Tahun 2017 2017. saya ambil lisensi wasit. Berarti sudah ada tim ini, sudah ada klub. Untuk sekarang itu saya bina klub dari kampung, ya, yang namanya FC Rompong. Progo FC Rombong. Itu kan Kabupaten Utara. Kabupaten Utara, tempat kelahiran mama saya. Jadi pulang kampung ini. Jadi pulang kampung untuk membesarkan nama baik nama baik Rompong FC dalam dunia Kasih persepakbolaan. soal apa Pak? Oke, kita santai saja. Oke, terima kasih. Baik, sambil diminum Coach, kita ini obrolan santai saja. Kita ada pesan loh guys. Pesan ini. Sampai di mana tadi? Membentuk kelompok. Padahal kelompok kalau tidak salah itu hampir 2 jam ya. Nah, itu dari Force itu gua apa tuh dia dari Sabang ya 2 jam naik Dari Sabang itu sekitar 2,5 jam. Selain ini Pak, selain motivasi memang untuk melatih di kampung, untuk memajukan sepak bola di kampung, apa lagi tujuannya Pak untuk ini? Karena memang supaya pemain-pemain dari daerah itu memang dikenal ke daerah, kemudian dilirik
klub-klub lain atau bagaimana sebenarnya? Setelah saya mempunyai lisensi pelarisasi pelatihan, itu saya berpikir dan mempunyai target, saya ambil lisensi ini untuk memang desa saya. Iya, di konsumen. Ya, tapi awalnya saya hanya mencoba latih sepunya desa di wilayah Cesar Ningalo. Rinding alo, rinding alo ya. Terus menarik itu teman lo, karena Willy ini sebenarnya masih muda juga, belum ini sudah membentuk sebuah tim yang notabene itu jauh dari perkotaan, di pegunungan maksudnya, pegunungan. Iya, terus sedang membina klub di kampungnya, desa ya, sebuah desa terminal. Sudah ada turnamen di sana, coach. Di atas kecamatan Rompong Ya, selalu ada turnamen bergengsi yang selalu datang pada saat 17 Agustus. ya, istilahnya, Ya, pestanya lah, pestanya di situ. Jadi di situ paling bergengsinya itu tim sepak bola terdesa. Jadi di situ awal saya latih rompong Rinding alo, ya, desa rinding alo. di situ, dan alhamdulillah selama pecah itu kecamatan Rompong sama Seko, barusan bisa. ya selama pisah sudah berapa puluh tahun barusan mereka merasakan yang namanya juara di turnamen itu. Iya, ya dia kena antar desa di kecamatan Ya, di tempat. bisa merusak. with the fraud and Jadi setelah itu ya berkembang ke sini, bagaimana namanya? Kenapa tiba-tiba bisa berpikir bahwa saya harus membawakan nama Rompong, kecamatan. Dulunya kan desa di bawah, sekarang Jadi awalnya saya mikir kalau hanya desa yang saya bawakan pasti tertentu pemain dan yang bisa mengikuti apabila kita berada di turnamen besar. ya, Nah, sedangkan ini Rompong kan terdiri dari 7 desa. 7 desa. Jadi saya berpikir saya ada ilmu di kepelatihan dan saya ada pengalaman di sepak bola. Jadi saya pikir mungkin bagus mungkin saya betul ini FC Rompong FC Yang lebih besar nanti. yang jadi saat itu saya masih ragu, tapi saya tetap masih bawa desa. Saya bawa desa Nihanlo di turnamen besar Saputra Cup Dia di sana tubuh. yang di Saltubo kemarin. Jadi di situ kami gugur di 16 besar. Wah, sudah enggak ya, sekarang. Ya, jadi di sini pemain desa semua, pemain desa satu desa. Terus Haji Marwan, Orang sekadar. Haji Marwan Iskandar, muncul dia. Mungkin dia melihat ini ya, potensi-potensi. Jadi begini ceritanya. Kan kemarin saya ada ide untuk buat turnamen di atas di desa itu Nial. Rinding alo. Terus saya minta bantuan dari Abhi Sinsel yang diketuai oleh Haji Marwan. Jadi APSI Sulsel itu teman-teman jadi Asosiasi Pelatih Sepak Bola Seluruh Indonesia. Sulsel. Jadi Haji Marwan yang menjadi ketua di Sulawesi Selatan. Iya. Setelah bergulir turnamen kerjasama dengan Haji Marwan, dia mensupport besar di turnamen. Di situ Haji Marwan yang dorong saya. Dia bilang, saya ingat kata-katanya. Iya. Doni, kalau saya ini ada beberapa desa pemain-pemain yang berpotensi untuk bisa dimajukan. Kamu punya peluang di situ untuk memajukan mereka. Terus saya pikir sebenarnya saya ada ide ke situ. Cuma saya butuh kayak begitu, memang agak ada saran untuk masukan lah untuk saya bisa bangkitkan itu Rompong. Artinya saya bisa bentuk itu Rompong. Jadi Haji Marwan Iskandar saat itu dia bilang begini, saya dari pengalaman saya kalau mau untuk Rompong dikenal di luar, silakan kau bentuk Rompong FC.
dari turnamen ini kau saring itu pemain-pemain dari desa-desa. Dari situ saya masuk pikiran, iya Ji, saya siap. Haji bisa bantu saya untuk lihat pemain bertalenta. Jadi ada beberapa itu dari desa Pekendekan, dari desa Komba, dari desa Limbon, Dari Tinggal. jadi dari situ dia ada ini bagus, dia punya ini bagus. Jadi saya catat. Jadi memang naluri seorang mantan pemain nasional juga kalau Coach Haji Marwal itu. Kemudian dia menjadi instruktur juga nasional. Jadi mungkin dia sudah mengenali bahwa oh ini salah satu pemain yang bisa berkembang. Ya, Tapi ada ya Coach, memang salah satunya dia mempunyai ide selain Sudaryo ini juga Marwal berperan penting situ ya. dia sebenarnya dasarnya itu Rompong FC terbentuk sebenarnya dari ide beliau. Oh ini Marwal sekali. Dari dia, seandainya dia tidak kasih saya dorongan, mungkin tidak ada itu Rompong FC. Jujur ini tidak ada. Karena artinya sudah berapa puluh tahun barusan itu ada terbentuk itu Rompong FC di turnamen event besar. Makanya Haji Marwal bilang, kalau kau sudah bentuk, saya daftar kau di Saudi Gadi Cup. Yang kemarin Yang mereka juara. ya kan Juara 3. begini teman-teman. Jadi kemarin kenapa saya undang beliau ini pelatihnya Rafik FC? Karena kemarin saya baru meliput di Saudi Garden Cup. Itu ada klub Rompong FC. Saya bilang dari mana ini Rompong FC? Karena langsung juara 3 kalau salah ya. Juara 3. Saya juara 3. Makanya saya cari informasi ke teman-teman pelatih itu. Siapa ini pelatihnya ini? Tiba-tiba bagus. Makanya saya panggil beliau ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Jadi tahu ini tahu sejarahnya Rompong FC terbentuk. Ya itu. Jadi sejak itu dari pemikiran Haji Marwal, tanpa beliau itu mungkin Rompong FC tidak ada lah. Mungkin gara-gara itu ya bikin turnamen ya tapi tidak besar juga, tidak kecil juga, tapi berjalan dan ada talenta, punya pemikiran betul saja, bukan desa tapi kecamatan. Luar biasa. Sudah berapa menit? 17. Pada dia itu support. Dia bilang, kalau kamu sudah bentuk Rompong FC, saya daftar kau di Saudi Garden Cup. Saudi Garden. Itu uji talenta sebelum wali kota club. Dia bilang gitu. Jadi saya bilang, saya bentuk. Terbentuknya itu Rompong FC hanya 5 hari sebelum turnamen Saudi Garden Cup. Ya, 5 hari. Ya, 5 hari. Gimana? Luar biasa. Tapi itu Coach, pemain-pemainnya memang harus dari putra Rompong asli atau nanti misalkan berkembang Rompong FC punya pendanaan karena ingin maju, mungkin beli pemain dari luar yang bagus. Jadi saya punya prinsip juga sebagai pelatih. Jadi selama saya latih Rompong FC itu harus pemainnya di dalam itu rata-rata orang Rompong asli. Harus punya Rompong asli ya. Tidak ada yang bilang ini berdarah Rompong tapi dia tinggal di Makassar. Tidak ada. Pokoknya semua pemain ternyata tidak masing-masing desa di Rompong. Mungkin juga salah satu tujuannya mungkin juga ini yang ingin mengenalkan pemain-pemain, mengorbitkan pemain. Kalau di kontrak klub lain kan mungkin ada juga penghasilan buat mereka. Jadi itu loh. Jadi setelah selanjut tadi ini, jadi saya itu punya tantangan juga di sini kok untuk membentuk Rompong FC. Jadi tantangan saya ingin memajukan pemain-pemain Rompong seperti yang saya bilang tadi. Bilang itu memajukan pemain Rompong dan tim Rompong, bahwa Rompong juga ada pemain dari desa kecamatan Rompong juga ada. Jadi misi saya pada saat itu bilang untuk mengenalkan saja. Bahwa Rompong yang sini ada orang dari gunung itu ada. Ya. Jadi saya tidak perlu memakai pemain banyak uang untuk mendatangkan pemain bagus. Tantangan saya di situ. Saya ingin bahwa pemain Rompong FC itu ada, biar mereka tahu. Bilang ternyata orang dari gunung ada di balik. Tapi ada dan bisa ada. Dan mereka kaget. Kami bisa masuk semifinal di Piala Tertua Wajah Saudara. Makanya kemarin itu mana ini? Sebenarnya bagaimana untuk support misalkan dari mungkin teman-teman
pemerintah daerahnya sana apa Pak desanya jadi menteri gitu. Pada saat sudah terbentuk, semua pemain, jadi saya sudah catat dokumennya. Saya tanya masing-masing kepala dusunnya atau manajer pada saat turnamen itu. Ya saya minta nomornya masing-masing. Setelah itu saya punya juga orang yang betul-betul bekerja sehingga juga ada di Nurul Gipsi. Iya. Jadi apa saya sebut namanya? Namanya itu Andri Setiawan. Ada setawat. Hampir siapa dia itu? Andri Setiawan itu adalah anak dari Desa Limbo. Mungkin dia juga hobinya sepak bola jadi. Bisa hobi besar di sepak bola. Malah dia bilang, saya juga mau main kan dah. Saya bilang, kalau kau mau main, biar kau tahu saya latih, udah bisa jadi pemain. Sebenarnya begitu. Jadi itu dia pemain. Dan kalau kasih striker ke dap, bagus saya ingin tabrak. Saya bilang, coba tembak tabrak. Kalau orang dari saya body chest juga. Terus saya tanya, saya kasih dia pemahaman. Kita sama jalan untuk bentuk ini Romo Gipsi, dan target kita untuk mengenalkan bahwa tim Romo Gipsi itu ada di kalangan persepak bolaan di Nuraya. Nah, jadi dia bilang siap, saya siap. Pokoknya apa yang bisa saya perbuat, saya bilang. Kamu sebagai manajer, langsung saya bilang kalau bisa ikutkan juga kau punya bapak, karena saya tahu sekali Mbak Desa Limbo itu dia memang orang paling hobi di dalam sepak bola. Dia tuh berani mensupport betul habis-habisan kalau masalah di persepak bola. Ya itu bapak dari Andri Setiawan itu. Jadi sudah lengkap memang ketika pertama ada kemauan dari orang-orangnya, kemudian yang di luar sepak bola juga dia mau mensupport untuk memajukan. Itu kan sudah apa namanya? Sudah bisa untuk memajukan. Ya. Jadi setelah kami sudah berada jadi mungkin juga sesamakan sedikit. Jadi sebelum terbentuknya di Rombongan sini, saya juga sudah komunikasi sebenarnya sama pemerintah kecamatan, terutamanya Pak Kepala Camat sama Krokong. Saya sudah sampaikan sama dia bahwa gunanya ini turnamen untuk merekrut pemain supaya dia bisa berada di Wali Kota Cup gitu. Untuk Rombongan sih langsung dia bilang saya support. Dia bilang begitu. Artinya dia support saya jalan pada saat itu. Karena kalau saya lihat juga pernah datang ya itu hari waktu di Safari Gading itu. Ya, pada saat semifinal dia datang semua yang Pak Desa, ada beberapa desa yang datang, terutamanya desa Rindingalo, Desa Ngalo, desa dari tidak usah disebut lagi karena yang sebagian juga dari manajer Desa Limbong. Tapi siapa temen dia sebentar. Waktu mau membentuk itu apakah memang semulus pikiran kita terbentuk saja, apa memang ada area-area antar desa? Kan dulu desa mungkin ada gengsi ya. Desa kalau di kampung begitu. Antar desa gengsi, kemudian dibentuk. Nggak ada. Jadi alhamdulillah lancar saja. Jadi mereka semua mensupport. Ya, tidak ada yang bilang bisa mau nanti ini. Wah, jangan sampai dia ikut bikin malu saja. Tidak ada mas begitu, mereka semua alhamdulillah mensupport. Malah dia bilang bagus ini bagus ini Dinda, kebaikan. Itu yang membuat saya semakin semangat di Rompong FC. Kalau turnamen terdekat apa yang mau diikuti, Coach? Ya, rencana ini ke depan ini kami mau ikut lagi Piala Jakarta 8 Cup. Saya dapat berkata, Word up there. mungkin ada yang mau disampaikan lagi, Coach? Untuk ini, ya sebelum ini sampai saja kita ngobrolnya. Jadi saya sangat berterima kasih sama keluarga Rukong, terutamanya Pak Desa Limbong dan di Sule, dan juga Pak Camat, selaku om saya juga Pak Camat, Camat Rongkong. Tanpa kalian mungkin FC Rongkong tidak ada. Dan setelah saya berpikir bahwa kalau bukan sekarang kapan lagi untuk membentuk FC Rongkong,
Dan alhamdulillah mereka mensupport, mereka bekerja keras di belakang layar untuk bisa membangun ini Robo FC. Jadi saya selaku pelatih Robo FC sangat berterima kasih sekali, karena itulah kita. Kalau bukan Anda, siapa lagi yang bisa mensupport untuk memajukan kita punya tanah kelahiran, terutamanya di persepak bolaan. Dan tentu juga saya berterima kasih kepada Haji Marwal Iskandar selaku ketua APSI Sulsel atas pengorbanannya selama ini dan atas idenya selama ini untuk bisa memberikan saya ide agar terbentuknya juga Robo FC, dan menahan beliau yang betul-betul mensupport kami dari belakang. Kami pada saat itu masih bahkan masalah dana, dia siap datang membantu, bahwa nanti pendaftarannya saya bantu. Nah, yes. Dia alhamdulillah datang dari situ ya. Saya sangat bersyukur dan terima kasih Haji Marwal Iskandar dan juga pemerintah kecamatan. Kembali lagi, tanpa Anda FC Rongkong bakalan tidak ada. Itu saja. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi itu tadi obrolan singkat kita ya dengan Coach Sudanandri yang awalnya atlet ya, pernah meraih emas, kemudian menjadi pelatih pun sukses juga. Dan yang paling tadi Coach saya bahwa terbentuknya Rongkong itu memang dari ide Haji Marwal Iskandar dalam beliau sendiri. Oke, baik teman-teman, yang itu tadi obrolan singkat. Terima kasih atas kebersamaan. Selamat malam dan salam olahraga.